Halo Cookpaders, perkenalkan saya Nopi. Akun Cookpad saya bisa dilihat dengan nama Nopi Herawati. Hari ini kita akan membuat roti kopi isi campur. Di sini kita akan membuat 3 tahapan. Yang pertama, kita akan membuat adonan roti. Yang kedua itu kita akan membuat topping. Dan ketiga, kita akan membuat isiannya. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Bahan yang dibutuhkan untuk membuat topping adalah 40 gram margarin, 40 gram gula halus, 50 gram terigu protein rendah, 1 butir telur, kemudian 1 saset kopi instan, dan secukupnya perasa mocha. Untuk mencairkan kopi instan kita membutuhkan 10 ml air hangat. Bahan yang dibutuhkan untuk isian: 50 gram margarin, 1 saset susu kental manis atau 27 gram, 30 gram keju cheddar. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti: 250 gram tepung cakra, 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1 butir telur. Bahan untuk membuat biang: 4 sendok makan gula pasir, 50 ml susu full cream, dan 1 sendok teh ragi instan. Cara untuk membuat raginya: campurkan gula pasir, kemudian ragi instan. Ini kita aduk sampai 10-15 menit. Kita tunggu sampai raginya itu aktif. Bahan untuk membuat adonan roti: kita campurkan tepung terigu, kemudian susu bubuk, gula pasir, garam, dan telur. Ini kita akan mulai mixer. Kecepatannya cukup 2 aja. Kita tunggu sampai dia berbutir agak lepas gitu, ya. Karena sudah mulai berbulir, kita akan masukkan susu cair. Susu cair ini dari takaran yang tadi di bahan 115, itu yang 50-nya untuk fermentasi ragi, kemudian sisanya itu untuk adonan roti. Kita tunggu lagi sampai dia sedikit agak menyatu. Di menit 30 kita akan masukkan ragi. Mbak Nov, kalau pas kita lagi bikin roti kopi ini, tepungnya itu harus yang protein tinggi ya Mbak ya? Iya, harus, karena kalau protein sedang ataupun rendah, untuk penggunaannya aja itu udah beda ya. Karena kalau untuk roti dia membutuhkan
gluten agar si rotinya itu kuat dan akan menjadikan adonan itu elastis. Ketika akan dipanggang dia akan kokoh. Oke. Nah, terus kalau buat adonannya sendiri, buat roti kopi ini tuh adonannya harus yang sampai kalis sampai window pane gitu atau cukup kalis aja sih, Mbak? Sebenarnya kalau untuk roti kopi ini tidak perlu, bukannya tidak perlu ya, mungkin nggak harus sampai elastis. Kita cukup melihat adonan itu tidak lengket di tangan, kemudian pada saat kita ngulenin dia nggak terlalu menempel. Oh, berarti yang penting cukup kalis gitu ya? Betul. Oke, cukup kalis. Mbak Nov, ini terus kita proses mixernya sendiri itu sampai berapa lama sih? Kalau untuk roti kopi ini mungkin dengan mixer yang saya gunakan sekarang itu kurang lebih 45 menit sampai dia kalis. Oh, 45 menit Iya. stabil di kecepatan 2. Iya. Nah, kali ini udah adonannya udah mulai agak menyatu. Sekarang saya masukin raginya. Oh, pas lagi dimasukin dimatiin dulu ya Matiin mixernya dulu. ya. Karena saya takut juga. Mungkin teman-teman traders ada yang beda untuk cara pengadonannya. Kalau saya emang agak cair dulu seperti ini agar dia lebih lama diulenin. Kalau dari satu resepnya Mbak Novi itu jadinya berapa roti, Mbak? Ini dengan takaran gram per piecesnya itu 50 gram. Kita bisa hasilkan 10 sampai 11 pieces. 10 sampai 11 pieces Betul. roti. Oke. Karena adonannya sudah mulai sedikit menyatu, kita masukkan menteganya, tapi kita matikan dulu ya. Kita mixer lagi sampai kurang lebih 30 menit atau sampai adonan ini kalis. Tetap di kecepatan 2. Sambil menunggu adonannya mengembang elastis, sekarang kita akan membuat adonan untuk topping. Pertama yang kita lakukan adalah kita larutkan dulu kopi instan dengan air hangat. Kopinya ini bisa merek kopi apa aja ya, Mbak, tergantung selera ya? Bisa, kalau memang rasanya kurang kuat, kita bisa gunain pasta kopi. Oh, ditambah Jadi, lagi. iya, jadi biar rasanya lebih strong lagi. Ini kita cairkan dulu sampai larut kopinya. Nah, kopinya udah larut. Sekarang yang kita lakukan, campurkan tepung terigu ke dalam telur. Ini kita aduk dulu sampai dia rata. Tuh. Sekarang kita masukkan larutan kopinya. Kita campur. Ini agak lama ya karena tidak boleh ada yang bergerindil. Kalaupun kita saring,
kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kita harus sabar. Harus sabar diaduk. Sabar ya. Dan nggak, kalau itu nggak boleh ditambahin air juga Mbak? Iya, nggak boleh. Menteganya juga nggak perlu dicairin ya? Tidak perlu, karena nanti dia kan mencair sendiri sih. Oh iya, karena buat topping ya, Iya, nanti bakal meleleh pas masuk oven. Karena dari cairan kopinya juga airnya kan sudah hangat, Oh iya benar. jadi dia bisa menyatu dengan sendirinya. Sekarang bisa kita masukkan menteganya. Ini harus pakai mentega atau bisa diganti butter Mbak? Bisa juga dengan butter, Oh, itu lebih wangi juga sih. tergantung selera ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita bisa masukkan pastanya. Ini untuk perasa lebih nikmat lagi. Selain ada rasa kopi, ini akan ada rasa mukanya. Oh, biar lebih keluar. Ketika sudah rata, kita akan masukkan dalam whipping bag. Untuk isian kita cukup mencampurkan semua. Ini kita bisa gilas. Gilas dan tarik. Gilas dan tarik seperti itu. Kita bisa lakukan selama 5 menit. Sampai dia nggak lengket ya Iya, Mbak ya? betul, sampai Karena itu tidak kan masih lengket. kelihatan lengket ya. Iya. Ini adonan yang sudah kalis, jadi kita tinggal timbang, lalu bulatkan, isi, kemudian didiamkan untuk proofing yang kedua kalinya.
Setelah kita timbang, kita buatkan seperti ini. Setelah seperti ini kita bisa isi. Isanya jangan terlalu banyak agar dia tidak keluar. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam loyang. Dan kita akan diamkan lagi selama 40 hingga 45 menit atau dia bisa mengembang 2 kali lipat. Ini hasil adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat. Sekarang kita akan kasih topping yang sudah kita buat tadi. Untuk ovennya itu kita gunakan api atas bawah. Kenali oven kita masing-masing. Ini kita pakai 175 sampai 180, tapi aku pakai 175 derajat. Kita akan panggang selama 20 menit. Ini dia hasil dari resep roti kopi isi campur yang teman-teman bisa coba di rumah untuk disantap oleh keluarga maupun untuk bakulan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa lihat resep saya di akun Nopi Herawati dengan resep roti kopi isi campur. Di sana teman-teman bisa komentar apapun mengenai resep ini. Sampai jumpa di video masak selanjutnya. Dadah.